If you won't stop her, get out of the way. You're still willing to die for her. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Masak mie dicampur bubur, makannya dibawa ke kota Blitar. Rebahan sebelum tidur, gue pantengin channel Nobar. Mantap Bang Pidun, saya balas pakai pantun ya Bang. Masak telur bisa diceplok, bisa didadar. Yang penting jangan dicampur sapu lidi. Sebelum tidur memang harus nonton Nobar agar mimpi indah tidak ketemu Samidi. Halo warga Nobar yang saya paksa nonton video ini sampai selesai. Kayak apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau paninian. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan melanjutkan series Warrior Season 3 yang dirilis pada tahun 2023. Setelah sempat berkonflik di Season 2, Ahsam dan Yongjun akan bersatu kembali untuk menghadapi segala rintangan yang ada, mulai dari perang antar geng melawan orang-orang rasis hingga melawan pemerintah. Season ketiga ini akan membawamu ke petualangan yang penuh dengan intrik dan bisa memompa jantungmu 2 kali lebih kencang. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Warrior Season 3. Season kali ini dimulai dengan memperlihatkan Ahsam yang sedang makan di sebuah warung. Di sini, kita juga ditunjukkan dengan kondisi Chinatown yang mulai membaik setelah kerusuhan tempo hari di mana para buruh kulit putih menyerang imigran Cina atas dasar kebencian. Tapi walaupun begitu, warga Chinatown tetap berusaha optimis dan kembali membangun rumah dan tempat usaha mereka. Kemudian, Ahsam menyuruh seorang bocil untuk memberi kode kepada Yongjun bahwa dia sudah siap menggerebek geng Longzi yang berani-beraninya berbisnis di wilayah Hopeway. Dan tanpa pikir panjang, Ahsam CS pun membrutal sejadi-jadinya. Di tengah pertarungan, Ahsam kembali berduel dengan Leong yang sampai saat ini belum pernah dia kalahkan. Dengan teknik andalan masing-masing, mereka pun langsung jual beli serangan. Sialnya, pertarungan harus berhenti gara-gara kedatangan Bill dan para polisi. Sontak semua orang pun berusaha melarikan diri. Singkat cerita, semua geng di Chinatown mulai kesulitan mendapat penghasilan gara-gara Buckley menutup akses wilayah itu dari luar, sehingga UMKM di sana mendapat penghasilan yang jauh lebih sedikit. Dan tentu saja, hal ini berimbas pada pemasukan geng Hopeway yang selalu menerima pajak dari para pedagang. Akan tetapi, kali ini para pedagang tidak bisa membayar karena mereka pun kesulitan untuk bertahan hidup. Kemudian salah satu pedagang juga mengatakan kalau geng Hopeway sekarang tidak berdampak apa-apa bagi kehidupan mereka. Padahal saat Paderjun masih menjabat, geng Hopeway selalu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua penduduk Chinatown. Mendengar hal itu, Yongjun pun merasa tersinggung dan langsung menggaplok pedagang tersebut. Your father would have understood.
Untung saja Ah Sam mampu menenangkannya, karena kalau tidak, pedagang itu pasti sudah almarhum di tangan Yong Jun. Berbeda dengan Hop Wei, urusan Long Zi justru lancar jaya sebab Mai Ling diam-diam berkomplot dengan Buckley. Selain itu, dia juga sekarang menambah aliansi dengan mengajak geng Jiang Yao untuk bergabung dengannya. Ah, mau kondo nih alias modal komplotan doang. Geng Jiang Yao ini dipimpin oleh seorang master bela diri bernama Kong yang juga merupakan teman lama Liong. It will be my honor. Welcome to the Long Zi. Tidak hanya menambah aliansi, Mai Ling juga berusaha melebarkan sayap bisnis Long Zi, di mana dia meminta bantuan Wang Chao untuk memperkenalkan komunitas wanita kulit putih sukses kepadanya. Nah, kumpulan sugar mommy nih. Dengan harapan dia bisa bekerja sama dengan mereka. Namun di sini dia sengaja tidak mau memberitahu identitas aslinya agar mereka tidak memutus hubungan kerjasama jika tahu kalau dia adalah ketua geng kriminal. But it served me well. Di sisi lain, Liong justru tampak tidak setuju dengan rencana Mai Ling karena menurutnya Mai Ling terlalu ambisius untuk mencari uang, padahal inti dari geng Long Zi adalah kekeluargaan. Apalagi bosnya itu juga berniat untuk melakukan ekspansi ke wilayah lain di luar Chinatown. Dan sebagai anggota geng yang punya prinsip, Liong merasa Mai Ling sudah terlalu dibutakan oleh kekuasaan. They'll never treat us as equals. Chinatown is getting smaller. We need to expand, and our money is as good as anyone else's. Di lain pihak, kita diperlihatkan dengan Larry yang kini sudah diangkat sebagai anggota DPR berkat bantuan Buckley. Di sini dia berusaha memperjuangkan hak-hak buruh kulit putih yang semakin hari semakin sulit mendapat pekerjaan. Tapi karena belum pernah terjun ke politik sebelumnya, Larry pun bingung dengan sistem birokrasi yang terlampau rumit, di mana aspirasi yang dia perjuangkan harus dirundingkan terlebih dahulu dengan anggota lain lalu menunggu persetujuan dari pusat. Never says anything new. Welcome to politics, Mr. Leary. Negotiate with your suppliers. You think I haven't? It's all I do. Di waktu yang bersamaan, Buckley menunjuk seorang kepala polisi baru bernama Benjamin yang berasal dari Departemen Kepolisian New York. Di sini, wali kota itu juga memperkenalkannya kepada Bill yang akan membantunya selama menjabat di San Francisco. Melihat gelagat Benjamin yang songong, Bill pun punya firasat buruk dengan kebijakan-kebijakannya. Dan benar saja, kepala polisi baru ini langsung mengerahkan pasukan untuk menggerebek kawasan kumuh milik para imigran Cina. We're the San Francisco Police Department. He waved a butts. Are you questioning my methods, Sergeant? Entah kenapa, Bill semakin merasa gusar dan khawatir kalau Benjamin akan menyulut konflik antara warga kulit putih dan China. Di momen ini, Bill pun mulai merindukan kehadiran Richard Lee yang kini bekerja di sebuah bar. Dia kemudian menemuinya dan mengajak mantan polisi itu untuk kembali bertugas sebab dia yakin Benjamin akan semena-mena ke depannya. Akan tetapi Richard Lee masih belum siap kalau harus kembali jadi polisi lagi karena nggak mau makan uang hasil sogokan. That was you agreeing with me. Let's give her time. Malam harinya, Ah Sam menemui Ah Toy di warung remang-remangnya. Di tempat ini, Ah Toy mengatakan kalau dia akan tinggal bersama Nelly untuk sementara waktu, jadi dia menitipkan bisnisnya kepada Wang Chao. Selain itu, dia juga meminta Ah Sam untuk mengamankan tempatnya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. You should just start leaving town with you. There's plenty of room in the carriage. Di tempat yang sama, Yong Jun tiba-tiba mendatangi Wang Chao sambil marah-marah lalu menancapkan kapak di atas meja. Melihat itu, Wang Chao pun bertanya-tanya kenapa bos Hop Wei itu sangat emosional. Rupanya Yong Jun tidak terima karena dia telah menjual kapak pada geng Long Zi. Sebagai orang yang netral, Wang Chao pun berkata kalau dia bebas menjual barang ke pihak manapun asalkan menghasilkan uang. Selain itu, dia juga memperingatkan Yong Jun untuk bersikap lebih bijaksana
banyak lagi sebagaimana Father Jun memimpin Hopeway. Akan tetapi Yong Jun malah menyuruh Wang Chao untuk memilih antara berpihak pada Longzi atau Hopeway. Mendengar itu, Wang Chao pun menegaskan kalau dia tidak akan memihak pada geng manapun. Don't threaten me. It doesn't work. It's Chow. You pay and he delivers. Usai bersih tegang dengan Yong Jun, dia pun bertanya kepada Ah Sam kenapa ketua Hopeway itu menjadi sangat temperamental akhir-akhir ini. Ah Sam pun menjawab kalau Yong Jun sangat wajar jika bersikap seperti itu sebab keuangan gengnya sedang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi ada banyak usaha di Chinatown yang ditutup oleh pemerintahan Buckley. Setelah berpikir sejenak, Wang Chao menawarkan sebuah solusi di mana dia menyarankan agar Ah Sam dan Yong Jun merampok sebuah geng bandit kulit putih, di mana geng itu menyimpan uang yang sangat banyak di markasnya. Selain itu, Wang Chao juga ingin memberi pelajaran bagi mereka karena pernah merendahkannya saat dia sedang jualan senjata. Now is the time to adapt or die. These guys on the docks. While I was there, I saw cash. Singkat cerita, Wang Chao pun mengajak Ah Sam, Yong Jun, dan Hong untuk tancap gas ke markas para bandit. Sesampainya di sana, mereka pun langsung membantai semua bandit yang ada. Dan seperti biasa, kemampuan gelut Ah Sam CS sama sekali tidak boleh diremehkan karena hanya dalam hitungan menit mereka mampu melibas habis para jamet tersebut. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan uang seperti yang dikatakan oleh Wang Chao. Namun tidak disangka mereka malah menemukan plat pencetak uang yang tentu saja hal ini jauh lebih menguntungkan sebab mereka bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan dua orang agen khusus Amerika yang mengabdi untuk Kementerian Keuangan khusus untuk mengusut kasus pencetakan uang palsu. Dan kali ini mereka terlihat sedang mencegat dua orang jamet yang sudah mereka pantau sejak lama. Namun ketika salah satu agen mengecek bagian belakang, kedua jamet itu tiba-tiba mengeluarkan senjata dan... Beruntung salah satu agen mampu melumpuhkan si jamet walaupun harus kehilangan rekannya. Kemudian si agen menemukan bukti uang palsu yang dibawa oleh jamet tersebut. Dan tanpa banyak basa-basi, dia pun memaksanya untuk memberitahu di mana uang palsu itu dicetak. We haven't finished our conversation. Singkat cerita, jamet itu pun mengantarkan si agen sampai ke markasnya dan ternyata dia adalah salah satu anggota bandit yang berhasil kabur dari pembantaian Ah Sam CS. Di tempat ini si agen terus menyiksanya sampai dia memberitahu di mana lokasi plat uang yang hilang. I don't know, some Chinese fella. Di waktu yang bersamaan, Ah Sam, Yong Jun, dan Wang Chao terlihat frustasi karena mereka selalu gagal untuk mencetak uang dengan plat yang mereka curi. Padahal mereka sudah mencoba berkali-kali, tapi gambar pahlawan di uang itu tetap meleyot. Akhirnya Ah Sam pun memutuskan untuk mencari orang yang mengerti tentang percetakan. Get me? I get you. Maybe. Ah Sam kemudian mengunjungi tempat usaha fotokopi milik Mas Yanto dan meminta sepemilik untuk ikut dengannya. Namun, Mas Yanto menolak karena tidak mau terlibat dalam kegiatan kriminal. Di sisi lain, anak si pemilik yang bernama Yanmi justru menawarkan diri untuk ikut. Sebagai anak tukang fotokopi yang sehari-hari berurusan dengan kertas dan tinta, tentunya Yanmi sangat paham dunia percetakan. Dan setelah mengecek semua peralatan yang dimiliki oleh Ah Sam CS, dia tidak menemukan error atau kesalahan bahan. Yang jelas, kegagalan mereka disebabkan oleh skill yang cupu. Kelas anaknya Mas Yanto. Yanmi lalu mengatakan kalau dia bersedia membantu asalkan geng Hopeway tidak menarik jatah preman ke toko ayahnya lagi. Mendengar itu, Yong Jun pun setuju dan langsung meminta Yanmi untuk mencetak sampel uangnya. Dan secara mengejutkan, uang yang dicetak oleh Yanmi 99,999% mirip dengan uang asli.
going? This is the product. Holy shit. Di sisi lain, Buckley terlihat sedang ketar-ketir karena lawan politiknya lebih populer daripada dirinya. Dan jika hal ini tidak segera diatasi, maka dia pasti akan kalah di pemilihan mendatang. Oleh karenanya, dia pun membuat konferensi pers dengan mengundang Benjamin sebagai kepala polisi baru. Di sini dia memuji kinerjanya yang mampu menggerebek orang-orang Cina kumuh. Dan dia mengatakan ini di depan puluhan wartawan agar warga kulit putih San Francisco tahu kalau dia tidak suka dengan imigran Cina. Chief of Police, a successful raid in Chinatown. Keesokan harinya, panitia pemilu mengadakan debat calon wali kota baru di alun-alun kota. Dalam acara ini, Buckley kembali menegaskan bahwa dia tidak akan mentoleransi orang-orang Cina, terutama mereka yang berbuat kriminal. Tapi di lain pihak, lawan politiknya justru berjanji akan melindungi setiap warga San Francisco dengan adil tanpa membeda-bedakan ras atau etnis. Selain itu, dia juga menyindir Buckley dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki keluarga yang harmonis, sedangkan Buckley sama sekali tidak berkeluarga. Dan menurutnya, kepala keluarga yang baik pasti bisa menjadi pemimpin yang baik. Alhasil, lawan politik Buckley ini pun dipuji-puji oleh warga San Francisco. You gotta get out there. That's the flesh. People like a family man. There's no getting around it. You can't win a war without getting a little bloody on the field. Di tengah kerumunan warga, ada seorang wanita, sebut saja dia May, yang menawarkan diri untuk menjadi tim suksesnya. Di sini dia mengaku sebagai konsultan politik yang bisa membuat Buckley lebih disukai oleh orang-orang. Di waktu yang sama, Mai Ling terlihat sedang berbincang-bincang dengan Kong untuk membicarakan geng Hopeway yang mulai rapuh. Dalam obrolan ini, Kong menyarankan agar Mai Ling tidak perlu buang tenaga untuk menghancurkan geng musuh karena Hopeway akan runtuh dengan sendirinya. Apalagi Yong Jun bukanlah pemimpin yang strategis seperti Pader Jun dulu. Patience, and the grass will be milk soon enough. Pada akhirnya, Mai Ling memilih untuk menambah kekuatan Longzi dengan mengutus Leong dan Kong untuk mengajak geng-geng kecil untuk bergabung. Dan jika menolak, maka mereka harus segera dihabisi. Kill them. Joining the Longzi is the only path forward for Chinatown. But you'll never have mine. Sementara itu, Larry mendapat komplain dari Lemon dan para pengusaha yang terganggu dengan buruh kulit putih karena mereka selalu membuli para imigran Cina. Dan tentunya hal itu bisa menghambat proses produksi yang sedang berlangsung. Mendengar hal tersebut, Larry pun merasa malu kepada para anggotanya. Padahal selama ini dia selalu memperjuangkan hak mereka. Tapi setelah mendapatkan haknya, mereka malah tidak bersyukur. Dia pun langsung mengusir kedua buruh itu tanpa ragu. Kemudian dia mewanti-wanti kepada semua buruh kulit putih untuk bersikap fair dan bekerja sesuai dengan aturan. Karena menurutnya masalah dengan imigran Cina seharusnya tidak dibawa ke pekerjaan. I ain't worried that we ought to work with tinks. You think there are 10 other Irishmen waiting to take your place, you ungrateful prick? You don't want this job? I'll give it to someone who does. Di waktu yang bersamaan, Naili kedatangan tamu bernama Douglas yang merupakan pengusaha sekaligus politisi. Di sini Douglas datang untuk membeli lahan perkebunan anggur miliknya sebab pemerintah akan segera membangun rel kereta di jalur tersebut. Akan tetapi Naili menolak secara halus karena lahan itu sangat berharga baginya dan bagi para wanita yang dia lindungi. Land is not for sale. Not to you, not to anyone. I have a room full of lawyers who will make that clear to anyone who says otherwise. Di
Di sisi lain, agen khusus yang sedang menyelidiki uang palsu kini mendatangi kantor polisi untuk merekrut anggota yang paling kompeten untuk dijadikan partner. Tapi di sini dia sempat bersitegang dengan Benjamin yang merasa diatur-atur. Sampai akhirnya dia terpaksa membantu si agen karena dia adalah utusan dari pusat. Namun si agen justru tidak mau merekrut anggota yang disarankan oleh Benjamin sebab mereka hanyalah polisi-polisi korup. Alhasil dia pun menemui Richard Lee yang memiliki catatan paling impresif di kepolisian dan ternyata si agen sudah tahu siapa dia sebenarnya. Di sini juga terungkap kalau Richard Lee pernah terlibat dalam kasus pembunuhan yang belum terungkap dan jika dia mau membantu penyelidikan uang palsu, si agen berjanji tidak akan mengungkit kasus pembunuhan tersebut. Assume I know a lot more than you think. Help me find those missing plates and I clean up your Georgia mess. Think about it. Keesokan harinya, Richard Lee kembali mengenakan seragam untuk bertugas. Tapi kali ini dia sudah resmi menjadi agen khusus untuk mengusut kasus penyelidikan uang palsu. Di sini Richard Lee menjelaskan bahwa dia curiga penyebaran uang palsu berasal dari Chinatown. Dan untuk mengecek keaslian uangnya, dia sudah menyiapkan cairan kimia yang bisa melunturkan tinta palsu di dalamnya. Which word didn't you understand? Those payoffs you're taking could be counterfeit too, so... My men have work to do. Tanpa pikir panjang, Richard Lee pun mendatangi pusat segala informasi di Chinatown. Siapa lagi kalau bukan Wang Chao? Dia kemudian bertanya tentang dalang dari pencetakan uang palsu. Tapi sebagai orang yang terlibat secara langsung, Wang Chao pun tidak mau memberitahu informasi apapun. You get paid, and I make sure you stay out of jail. Exit that way. Besoknya, Wang Chao mengajak Ahsam, Yongjun, dan Hong pergi ke tempat Jack si pemasok barang haram untuk menggunakan uang palsu sebagai alat tukar. Dan ternyata bandar tersebut sama sekali tidak curiga dengan keaslian uangnya. Sontak mereka pun sangat senang karena dengan uang palsu, keuangan Hopeway mulai membaik lagi. Uang haram kalau buat beli barang haram, haramnya double nggak sih? We have it all worked out now. I guess you do. Setelah mencetak uang yang banyak, Yongjun menjadi kalap dan mulai membagikan uang-uang itu kepada warga Chinatown dengan harapan dia bisa dipandang sebagai pemimpin geng yang bisa diandalkan. Namun Ahsam tidak suka dengan caranya karena dengan menyebarkan uang itu secara terang-terangan maka polisi akan lebih mudah mengendus sumbernya. Jadi dia meminta Yongjun menggunakan uang tersebut hanya untuk keperluan geng saja. Businesses buy inventory with the chop that I give them flows back into our pockets. All right? And you just make sure that girl keeps printing. Di sisi lain, Mai Ling mendatangi sebuah acara yang diadakan oleh komunitas wanita bule sukses untuk mencari relasi agar bisa melakukan ekspansi bisnis. Selain dirinya, Buckley juga turut hadir sebagai tamu PPIP. Di acara ini, Mai Ling tentu saja menjadi pusat perhatian sebab dia adalah satu-satunya orang Asia yang hadir. Belum lagi dia juga mengenakan kebaya China yang jauh berbeda dari gaun orang-orang bule. Intinya, Mai Ling ingin menunjukkan rasa kebanggaannya sebagai etnis Cina. Di tengah acara, Mai Ling dikenalkan dengan suami dari temannya yang merupakan seorang bankir di bank swasta. Dan tentu saja dia sangat antusias dengan perkenalan tersebut. This is my husband, Bernard. It's a pleasure. Hardly the sort that would impress a banker of your stature. May I say your English is flawless? Cheers. Malam harinya kita diperlihatkan dengan Larry yang mendatangi tempat Douglas. Di sini dia mendapat tugas dari seseorang untuk mengancam Douglas agar tidak terlalu ambisius dalam memperluas bisnisnya. Akan tetapi dia sama sekali tidak takut karena dia memiliki banyak bodyguard yang bisa saja membunuh Larry saat itu juga. Lagi pula dia tahu kalau ada banyak orang yang ingin menjatuhkannya. I never travel alone. I'm not the man you threaten, Mr. Leary. Let's have a chat.
Di lain pihak, Nelly, Ahtoy, dan Lai sedang bersantai di dekat kebun anggur. Tapi tidak lama kemudian, ada sekelompok orang yang membakar kebun serta gudang milik Nelly. Dan ternyata mereka adalah orang kiriman Douglas. Sontak ketiga wanita itu pun langsung mengambil senjata dan memburu orang-orang tersebut. Sayangnya, walaupun berhasil menghabisi sebagian dari mereka, tapi tempat itu sudah terbakar habis. Padahal ini adalah tempat perlindungan bagi para wanita Cina. Ditambah lagi, ada beberapa wanita yang tewas akibat kebakaran dan hal itu membuat Nelly, Ahtoy, dan Lai sangat terpukul serta tidak tahan menahan tangis mereka. Setelah kejadian itu, Ahtoy merasa putus harapan dan memutuskan pulang ke Chinatown. Kemudian, dia kembali ke mode aslinya sebagai pemilik warung remang-remang. Di sini, dia dihampiri oleh Bill yang ingin memberitahu bahwa kepala polisi telah diganti oleh Benjamin, di mana Benjamin adalah orang sengak yang susah dikendalikan. Jadi bisa saja kepala polisi itu akan menggerebek tempatnya. Coming down hard on Chinatown. I may not be able to keep trouble from your door forever. Keesokan harinya, Richard Lee dan si agen rahasia kembali melakukan penyelidikan. Kali ini dia pergi ke warung milik Ahtoy untuk mengecek peredaran uang di sana. Dan kebetulan dia melihat seorang warga yang menggunakan uang palsu untuk bertransaksi. Dari sini Richard Lee menyimpulkan bahwa uang palsu itu kebanyakan beredar di wilayah kekuasaan Hopeway. Jadi dia menyarankan si agen khusus untuk berfokus di wilayah tersebut saja. Testing bills. Most of them came back more in shops here, Hopeway headquarters. Tanpa membuang-buang waktu, kepolisian pun langsung menggerebek markas Hopeway dan menangkap Yongjun. Tapi karena tidak menemukan barang bukti apapun, Benjamin pun mengancam akan mendeportasi Yongjun jika tidak mau memberitahu tempat penyimpanannya. Mendengar itu, ketua Hopeway tersebut malah petatang petenteng hingga membuat Benjamin mengamuk dan langsung menghajarnya dengan bertubi-tubi. So you wanna be the big man, huh? Do it, princess. Come on. Here. I can see that, Bill. Not your house. You have nothing. Chief. Don't you ever. Sementara itu, ternyata mesin pencetaknya sedang diamankan oleh Asam dan Yanmi yang diam-diam keluar dari wilayah Chinatown. Tapi sialnya, mereka harus berhadapan dengan polisi dari polsek lain yang mencurigai kereta kudanya. Dan karena tidak punya pilihan lain, Asam pun menggiring mereka ke tempat yang gelap dan... Setelah dihajar habis-habisan, para polisi itu melapor kepada Bill dan Richard Lee tentang dua orang mencurigakan yang keluar dari Chinatown. Namun mereka tidak mengenali Asam dan Yanmi, jadi Richard Lee pun tidak bisa menduga siapa orang yang menghajar para polisi tersebut.
Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan Leong yang sedang berlatih kungfu bersama Kong. Rupanya selain berteman, Leong juga sering belajar teknik kungfu dari Kong. Bahkan dia sudah menganggapnya seperti kakak sendiri yang selalu membimbingnya dalam hal apapun. Di sela-sela latihan, dia curhat kepada Kong mengenai Mai Ling yang semakin hari semakin serakah. Mai Ling is very smart. Must have known her ambitions would reach beyond the confines of Chinatown. Good thing she has you to remind her. Di sisi lain, Mai Ling mengunjungi rumah temannya yang memiliki suami bankir sukses. Di tempat ini, dia berusaha membujuknya untuk bekerja sama, di mana dia ingin menginvestasikan uang penghasilan geng dengan mengandalkan analisis dari si bankir. Dan karena uang Mai Ling cukup banyak dan menggiurkan, si bankir pun menerima tawaran kerjasamanya. When can we start? Setelah membicarakan bisnis, mereka bermain biliar bersama sambil menceritakan latar belakang masing-masing. Kemudian di tengah permainan, istri si bankir pergi ke belakang sebentar karena kebelet buang hajat. Dan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, jika ada pria dan wanita yang berduaan di sebuah ruangan, maka yang ketiganya adalah setan. Di sini si bankir berusaha mendekati Mai Ling yang menurutnya lebih cantik dari sang istri. Tapi Mai Ling langsung menolaknya saat itu juga. Hanya saja istri si bankir salah paham dan langsung memanggil polisi untuk menangkap Mai Ling. I hope they send you back to China. Di penjara, Mai Ling mendapatkan siksaan dari polisi seperti yang diterima Ahsam di season pertama. Setelah mendengar penangkapan bosnya, Leong pun mengumpulkan para sesepuh geng untuk mendiskusikan bagaimana cara mengeluarkan bosnya dari sana. Hanya saja para sesepuh justru ingin membiarkan Mai Ling mendekam di penjara. Apalagi setelah mengecek buku kas, mereka akhirnya tahu kalau bosnya itu mengambil uang dan menginvestasikannya tanpa musyawarah. Meskipun begitu, Leong akan tetap mencari cara untuk melepaskannya, karena bagaimanapun juga perasaannya pada Mai Ling sudah terlanjur dalam. Hey, you agree with him? Side. Did you know she was invested with the Ducks? 1/3 of the Tong's cash reserves. Tong and not the other way around. Alhasil dia pun mendatangi bawahan Buckley dan memintanya untuk mengeluarkan Mai Ling secepat mungkin. Dan jika dia menolak, maka Leong akan menyebarkan masa lalu kelam Buckley yang ternyata sang wali kota adalah mantan pasukan konfederasi, di mana kelompok ini pernah memisahkan diri dari Amerika serta melestarikan budaya perbudakan. Sontak bawahan Buckley pun tidak bisa berkutik dan mau tidak mau harus melepaskan Mai Ling. Get her out. Sementara itu, Yong Jun yang sebelumnya ditangkap polisi kini dipindahkan ke tempat penampungan imigran ilegal. Di tempat ini, para polisi nantinya akan mendeportasi mereka secara bertahap. Mendengar itu, Yong Jun mengatakan kalau dirinya bukanlah imigran sebab dia sudah berada di San Francisco sejak lahir. Tapi walaupun begitu, para polisi tidak percaya kepadanya. Born in San Francisco, yeah? Regular Abraham Lincoln. Alhasil dia pun terpaksa menjalani kehidupan seperti gembel di tempat tersebut dan mau tidak mau pasrah menerima kondisinya. Lalu ketika dia sedang makan siang, ada seorang tahanan yang mendatanginya. Dan ternyata dia tahu bahwa Yong Jun adalah pemimpin Hopeway. Dia kemudian mengajaknya masuk ke sebuah ruangan untuk ngopi-ngopi dan bincang sana-sini. Tapi setelah masuk, dia justru dikepung oleh semua orang di sana. Dan rupa-rupanya mereka adalah orang-orang yang memiliki dendam kesumat pada Hopeway karena orang tua mereka pernah disiksa gara-gara tidak membayar jatah preman. Dan sekarang mereka ingin melampiaskan kemarahan terhadap Yong Jun.
Di luar tempat itu, Ahsam dan Hong terlihat sedang memantau keadaan sekitar. Ternyata tempat ini benar-benar dijaga dengan ketat oleh kepolisian. Dan masalahnya, polisi di bawah kepemimpinan Benjamin ini sama sekali tidak bisa disuap, tidak seperti polisi-polisi sebelumnya. Alhasil mereka berdua harus mencari cara lain untuk mengeluarkan Yongjun dari sana. Tidak berselang lama, Yongjun tampak sedang kesakitan setelah dikeroyok puluhan orang. Lalu ketika dia sudah hampir putus asa dengan hidupnya, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang menghampirinya. Dan ternyata orang ini adalah Pader Jun alias ayahnya sendiri. Find something better out there. But I'm happy to see you. Dia lantas mengajak sang anak kabur dari penjara lalu kembali ke Chinatown. Dan di sini Pader Jun merasa senang bisa bertemu lagi dengan sang anak. Sebelum kabur, dia menceritakan bahwa sebelumnya dia ingin pergi ke New York untuk menikmati masa pensiun di sana. Namun, dia malah ditangkap oleh polisi rasis karena dianggap seperti gelandangan. Dan akhirnya dia pun dimasukkan ke tempat itu dan sudah mendekam selama 1 bulan lebih. Dan kali ini, dia bermaksud mengajak Yongjun untuk kabur bersama. We take out as many of them as we can. We go out strong. Di sisi lain, Ahsam dan Hong baru saja menyiksa seorang polisi agar dia mau melepaskan Yongjun. Tapi ternyata polisi itu tidak mau melakukannya walaupun sudah babak belur. Merasa frustasi dengan masalah ini, Ahsam pun memilih untuk mendatangi Mailing yang juga baru saja keluar dari penjara. Di sini dia menawarkan uang puluhan ribu dolar agar pihak Longzi mau membantunya mengeluarkan Yongjun. Hanya saja Mailing sudah tahu kalau uang tersebut adalah uang palsu. Jadi dia tidak mau menerimanya kecuali Ahsam mau bekerja sama untuk mencetak lebih banyak uang lagi. Karena dengan begitu dia akan melepaskan Yongjun lewat kenalannya di pemerintah. Dan karena tidak punya pilihan lain, Ahsam pun terpaksa menerima tawaran sang adik. Longzi will provide a space to continue printing. We can all get rich together. Di waktu yang bersamaan, para imigran yang akan dideportasi sudah berada di dekat pelabuhan untuk dipulangkan ke Cina. Dan sesuai rencana, Yongjun dan ayahnya sudah bersiap untuk kabur dengan mengeluarkan sebuah pisau. Tapi tidak berselang lama, ada orang kiriman dari pemerintah yang mengatakan pada para petugas bahwa Yongjun dan ayahnya tidak jadi dideportasi. Right? Greetings from Assam. Malam harinya, Yongjun pun langsung merayakan kebebasan dan berterima kasih pada Ahsam yang telah mengeluarkannya. Hanya saja saat dia tahu bahwa Ahsam membuat kesepakatan dengan Mailing, ekspresi Yongjun berubah seketika. Selain itu, dia juga marah sebab Ahsam melibatkan geng musuh dalam hal ini. Namun, Ahsam membela diri dengan mengatakan kalau dia melakukan itu karena dia terpaksa. Karena kalau tidak, maka Yongjun tidak akan pernah kembali ke San Francisco lagi. You gave away the fucking store to our worst enemy. Before you got yourself thrown in the camp for starting a fight with the police chief. You know, I could have let them put you on that boat. I was thinking I'd be back. Di waktu yang sama, Wang Chao sedang berada di tempat Jack di mana bandar itu sangat kecewa setelah tahu kalau dia pernah kegocek uang palsu. Akan tetapi dia akan memaafkannya jika Wang Chao bersedia untuk menyingkirkan Richard Lee. Dan di sini terungkap kalau polisi itu berpacaran dengan mantan adik iparnya. Padahal sebelum itu sang adik ipar pernah membius Richard Lee serta merampok uangnya. Namun entah kenapa dia malah jatuh cinta dengan si polisi karena dia ingin punya suami berseragam. Dan begitupun sebaliknya, Richard Lee juga sangat bucin kepada adik ipar Jack dan bahkan dia rela membunuh para gangster yang berani mengganggu sang pacar. Dan sekarang polisi itu sudah menjadi buronan di San Francisco. Tapi karena kasusnya ditutupi oleh si agen khusus, maka yang tahu tentang identitas si buronan hanyalah orang-orang tertentu seperti Jack. Oleh karena itu, dia ingin mengajak Wang Chao untuk menangkap Richard Lee lalu menyerahkan mayatnya ke pihak tertentu yang mengadakan sayembara untuk menangkap si polisi. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan hadiah uang ribuan dolar. Agent Lee pissed off the wrong Tong. I will take care of your problem.
but it can't happen anywhere in my territory. Sound like you solved problem. Covid as a service fee. For what? Tanpa pikir panjang, Wang Chow dan Jack pun menjebak Richard Lee demi hadiah sayembara tersebut, di mana polisi itu datang ke tempatnya untuk meminta informasi terkait uang palsu. Namun dari belakang, Jack dan anak buahnya muncul sembari menodongkan senjata. No badge, no rules. Setelah berhasil melumpuhkan Richard Lee, Jack tiba-tiba menodongkan senjatanya ke arah Wang Chow dan ternyata dia masih belum terima dengan pembayaran uang palsu yang dilakukan informan tersebut. Jadi sebagai pembalasan, dia akan menjebloskannya ke penjara. Keesokan harinya, Wang Chow terbangun dalam keadaan terikat di sebuah kereta kuda yang sama dengan Richard Lee. Ternyata polisi itu sangat kesal karena telah dijebak. Tapi setelah tahu kalau Wang Chow juga dikibuli, kemarahannya pun mulai mereda. Lalu tidak berselang lama, kereta itu berhenti di suatu tempat. Kemudian ada dua orang yang memaksa Wang Chow dan Richard Lee untuk keluar. Mereka lantas membawa keduanya ke hadapan seorang wanita yang ternyata merupakan ibu dari salah satu korban pembunuhan Richard Lee. Oh, you got nothing to say to your Aunt Violet? I've been waiting a long time for this day. Di sini wanita itu menyuruh anak buahnya membawa mereka berdua ke tempat lain untuk disiksa dan dibunuh dengan cara yang paling kejam. Tapi di tengah perjalanan, kereta kuda mereka menerjang sesuatu yang membuat kendaraan itu terguncang. Sontak hal itu pun dimanfaatkan Wang Chow untuk melarikan diri. Namun saat hendak pulang, dia baru sadar kalau dirinya tidak hafal jalan. Dan oleh karenanya, dia pun memutuskan untuk menolong Richard Lee yang sedang disiksa agar dia punya teman pulang bersama. Son of a bitch. Time to end this once and Down! Do you do me like you done them? Pada akhirnya, dia dan Richard Lee mampu menghabisi semua jamet itu. Di sisi lain, Ah Sam dan Yong Jun mengadakan pertemuan dengan Mai Ling dan Leong untuk membicarakan kerjasama percetakan uang. Ah Sam lalu menunjukkan pabrik terselubung yang selama ini dioperasikan oleh Yan Mi, di mana semua percetakan akan berpusat di tempat tersebut. Di momen ini, Yong Jun terlihat waspada dan tidak mau asal percaya kepada Mai Ling. Apalagi dia mau melakukan kerjasama itu karena dia merasa berhutang, bukan karena percaya kepada orang-orang Longzi. You scrap like a mother to get where you are. You're right. My brother and I have a complicated relationship. Lalu setelah mencapai kesepakatan dengan Mai Ling, Yong Jun, Ah Sam dan Hong berdiskusi dengan Father Jun terkait cara mencuci uang yang aman. Di sini, Father Jun melarang mereka untuk membelanjakan uangnya secara sembarangan. Jadi, dia menyarankan agar Yong Jun CS untuk membeli silver atau perak dari salah satu pengusaha di luar kota. Karena dengan begitu, uang palsu tersebut bisa memiliki nilai yang asli. But we come away with something of real value. I'm sorry, I think I missed something. Is Father Jun running the show now? Trade fake chop for silver. We pay them. Singkat cerita, mereka bertiga pun sampai di tempat pembelian perak. Awalnya mereka diremehkan oleh orang-orang di sana hanya karena mereka imigran Cina. Namun setelah menunjukkan uang yang banyak, pengusaha kulit putih itu pun akhirnya tahu maksud kedatangan Yong Jun, Father Jun, dan juga Ah Sam. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun langsung melakukan akad pembelian. They'll make time. It's all fine and pretty, huh? 4 to 1. 4 to 1, and you have a deal. Deal.
Sebelum menyerahkan peraknya, si pengusaha mengajak mereka berkeliling di wilayahnya. Tapi di sini Ahsam terlihat sangat geram ketika melihat orang-orang Cina diperlakukan seperti binatang. Di sini mereka dipaksa bekerja tanpa jaminan BPJS, gaji yang layak sesuai UMR dan perlindungan apapun. Morning, good. Awalnya, Ahsam berusaha menahan dirinya untuk tidak marah. Namun orang-orang kulit putih itu semakin menjadi-jadi. Dan kali ini dia melihat mereka sedang memukuli anak kecil yang diduga telah mencuri sesuatu. Di tengah situasi yang tegang ini, si pengusaha datang untuk menenangkan Ahsam CS dan menyuruhnya untuk fokus berbisnis saja. Sorry that you had to see this, but larceny is rampant here. Stickler. Aber sofort! Besoknya, Yongjun, Father Jun, dan juga Ahsam memutuskan untuk pulang ke Chinatown terlebih dahulu karena perak untuk mereka belum tersedia. Jadi, mereka akan kembali lagi dalam beberapa hari ke depan. Tapi saat hendak pergi, Ahsam melihat bocil yang semalam disiksa kini sudah meninggal dunia. Dia pun berhenti dan menghampiri ibu dari si bocil yang kini sedang menangis. Di sini sang ibu mengatakan kalau anaknya sama sekali tidak mencuri. Mendengar hal itu, Ahsam pun tidak bisa menahan amarahnya lagi. Begitu juga dengan Yongjun dan ayahnya yang ikut naik pitam. Hingga akhirnya mereka bertiga pun langsung memberi pelajaran pada orang-orang rasis tersebut. Now we are in conflict, yes? Meskipun hanya bertiga, mereka tetap mampu mengimbangi para jamet yang bersenjata lengkap. Lalu setelah menghabisi para kroco, Ahsam masuk ke sebuah ruangan untuk membunuh si pengusaha. Dan tanpa banyak pikir panjang, dia pun langsung membrutal sejadi-jadinya. Walau berhasil mengalahkan mereka semua, tapi Father Jun menderita luka tembak yang cukup parah sehingga harus segera dibawa ke tabib terdekat. Come on. Singkat cerita, mereka pun berhasil membawa Father Jun ke tempat tabib untuk diobati. Namun setelah lukanya pulih, kondisi jiwa dan otaknya justru semakin memburuk karena dimakan oleh usia, di mana Father Jun mulai sering pikun dan bertindak impulsif. Tentu saja hal ini membuat Yongjun sangat prihatin dengan kondisi sang ayah. Lalu pada suatu hari, ayahnya tiba-tiba menghilang dari markas dan entah pergi kemana. Sontak dia dan Ahsam pun bergegas untuk mencarinya. Ternyata Father Jun sedang berada di dekat wilayah Longzi untuk mengajak perang. Di sini ingatan Father Jun masih terjebak di 20 tahun yang lalu. Jadi wajar saja kalau dia bertindak seperti itu. Sebagai orang yang bijak, Leong pun berusaha menenangkan orang tua ini lalu mengantarkannya kepada Yongjun tanpa ada luka sedikit pun. Melihat hal tersebut, Yongjun pun merasa canggung untuk mengucapkan terima kasih pada Leong. Keesokan harinya, Mai Ling menghampiri Ahsam di pabrik pencetakan uang untuk memberitahu bahwa dirinya akan menikah dengan Leong. Mendengar itu, pikiran Ahsam pun campur aduk antara senang dan juga sedih. Senang karena dia akan memiliki adik ipar, tapi sedih karena adik iparnya adalah Leong, orang yang sampai saat ini belum pernah dia kalahkan. Selain mengundang Ahsam, Mai Ling juga mengundang seluruh anggota Hopeway. Apalagi sekarang mereka sedang menjalin kerjasama. Bring your friend too.
Tidak berselang lama, Yong Jun juga datang ke pabrik untuk menemui Yan Mi. Di sini, dia memintanya mengajari para anggota Hopeway untuk mencetak uang yang baik dan benar, karena selama ini hanya Yan Mi yang bisa mengoperasikan mesinnya dengan benar. Dan kalau terjadi sesuatu kepadanya, maka produksi uang palsu bisa terhenti begitu saja. What if something would happen to you? Di sisi lain, Wang Chao yang baru saja sampai di San Francisco langsung menemani Richard Lee untuk menemui kekasihnya yang ternyata sedang bersama Jack. Di tempat ini, Wang Chao mengungkap rencana Jack yang ingin membunuh Richard Lee. Mendengar hal itu, kekasih sang polisi pun sangat murka hingga lepas kendali. Dia lantas mengambil senapan dan langsung menghabisi Jack di tempat. Setelah kematian Jack, Richard Lee memilih untuk kembali bekerja di bar bersama kekasihnya. Namun, si agen khusus lagi-lagi membujuknya untuk meneruskan investigasi uang palsu. Selain itu, si agen juga memuji kemampuannya yang bisa menerjemahkan setiap petunjuk layaknya detektif hebat di luar sana. Jadi daripada menjaga bar, lebih baik turun lapangan demi kebaikan semua orang. Bersamaan dengan itu, Larry terlihat sedang berada di bar bersama anggota buruh lainnya. Di sini, dia mendapat laporan bahwa ada beberapa buruh yang dipukuli oleh imigran Cina, sehingga mereka berniat untuk membalas perbuatan tersebut. Akan tetapi, Larry yang kini sedang menjabat sebagai anggota dewan melarang anggotanya untuk bertindak semena-mena. Yang intinya, dia takut akan terjadi perang yang besar lagi, dan siapapun yang berani melakukan pembalasan, maka dia tidak akan mengampuni orang tersebut. Looking out for you lot. It's just more expensive. You want to go out and prove them? I'll have to tell you your shit out of luck. Untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, Larry pun pergi ke Chinatown seorang diri dan langsung menemui Ahsam. Kemudian dia memberitahu kalau ada imigran Cina yang memukuli anggotanya. Dia lantas meminta Ahsam untuk memberi pelajaran pada pelakunya, dan jika tidak, maka dia terpaksa akan menyerang Chinatown lagi. Mendengar hal tersebut, Ahsam pun berjanji bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Yang terpenting, dia juga menghimbau Larry untuk mengingatkan para buruh Irlandia agar tidak mengganggu etnis Cina. I don't kill each other. And who would build their cities? I've never been to Chinatown before. What do you want to do? Setelah bersepakat dengan Larry, Ahsam akhirnya menemukan pelaku yang memukuli para buruh kulit putih. Dan ternyata orang itu adalah adik kandungnya Yan Mi, alias anaknya Mas Yanto juga. Tapi walaupun begitu, Ahsam tetap memberinya pelajaran yang setimpal dengan perbuatannya. I don't know what you're talking about. That's stupid. We're this close to all hell for Daddy the whole time. But people died. That blood will be on your hands. Dua pekan kemudian, Chinatown diramaikan dengan pesta pernikahan Mei Ling dan Leong, di mana pesta ini mengundang semua orang di sana tanpa terkecuali, bahkan sampai disiarkan di RCTI. Di sini, Mei Ling memberi penghormatan pada para tamu undangan, terutama Ahsam yang merupakan kakak kandungnya. Lalu setelah itu, resepsi pernikahan pun dimulai. The defense of our city. And not allow the insidious insurgents of a demon with your continued support.
Di tengah pesta, Kong mengajak Leong untuk berbincang sebentar dengan para sesepuh geng Longzi. Rupanya para sesepuh ini ingin membujuk Leong agar mengambil alih geng karena dia sekarang adalah suaminya Mai Ling. Apalagi akhir-akhir ini Mai Ling sering bertindak seenaknya sendiri tanpa memikirkan adat istiadat geng. Tapi walaupun begitu, Leong masih memiliki kepercayaan pada istrinya dan tentunya dia tidak mau mengambil alih geng selama Mai Ling masih hidup. Chapter for the Longzi and for you. They will listen to you if you will listen to them. The elders have run out of patience. I'm on your side here. Malam harinya saat pesta masih berlangsung, Mai Ling diam-diam mengutus para petarung terbaik Longzi untuk menghabisi para sesepuh termasuk Kong. Ternyata selama ini dia sudah mengetahui kalau mereka berniat untuk melakukan kudeta kepadanya. Namun tentu saja Kong bukanlah orang yang gampang mati. Keesokan harinya dia langsung mendatangi Mai Ling dan Leong sembari membawa senjata. Di sini dia membujuk sahabatnya untuk pergi meninggalkan wanita licik tersebut sebab dia akan membunuhnya. Akan tetapi Leong cukup dilema antara memilih persahabatannya dengan Kong atau membela istrinya. Namun karena Kong sedang menggila, dia pun terpaksa melawannya saat itu juga. Slow. Dan pada akhirnya pertarungan itu membuat nyawa Kong terhempas direnggut oleh sahabatnya sendiri. Di momen ini Leong pun merasa sangat terpukul sebab dia tidak berniat menghabisinya. Dan di waktu yang bersamaan dia juga kecewa berat kepada Mai Ling. Di sisi lain, Larry tampak mendatangi kantor polisi untuk mengeluarkan salah satu anggotanya yang ditangkap karena mencuri. Dia ingin membelanya karena si anggota tidak tahu kalau barang itu adalah milik orang lain. Awalnya, polisi tidak mau melepaskan orang itu sebab mereka takut akan dimarahi oleh Benjamin. Tapi Bill yang selama ini kontra kepada kepala polisi tersebut justru mengizinkan Larry untuk membawa pulang anggotanya. Sayangnya saat hendak keluar dari penjara mereka malah dihadang oleh Benjamin. Dan tentu saja Benjamin langsung memarahi Bill yang mengeluarkan tersangka seenak jidatnya sendiri. Namun karena Bill tidak terlihat takut sama sekali, Benjamin pun akhirnya mengajak polisi itu berduel di dalam sel penjara. Meskipun kalah kuat dari si kepala polisi, Bill terus bertahan sembari mencari kelemahannya. Dan ketika Benjamin sudah merasa lelah, dia pun langsung comeback dan menghajarnya dengan bertubi-tubi. I said get up! I may not be much of a cop, thief. That's an Irishman. Keesokan harinya, Bill didatangi oleh Buckley dan para ajudannya. Di sini dia sudah siap untuk ditangkap dan diadili setelah menghajar Benjamin. Tapi secara mengejutkan, Buckley justru mengangkatnya menjadi kepala polisi yang baru sebab menurutnya Benjamin terlalu serampangan dalam menjalankan tugasnya. Claiming you attacked him. There, claim Chief Atwood was inebriated on duty, and because I'm in need of a new police chief. So the question is, are you up for it? I'm your man. Good.
You start today. Now back to work, you lazy cunts. Malam harinya kita diperlihatkan dengan Lai yang diutus oleh Ah Toy untuk berpura-pura jadi pembantu di rumah Douglas, di mana dia ingin membalas dendam atas pembakaran lahan anggur milik Nelly. Lalu ketika si Douglas masuk ke kamarnya, Lai pun langsung menghunuskan pedang dan tapi sayangnya Douglas ternyata adalah mantan atlet anggar yang sangat skillful hingga membuat Lai babak belur. Dia lantas mengantarkannya ke warung milik Ah Toy dalam kondisi sakaratul maut. Melihat hal itu, Ah Toy pun merasa bersalah karena telah mengirimnya untuk misi tersebut. Di waktu yang bersamaan, Yong Jun yang sedang tidur tiba-tiba disergap oleh ayahnya. Tidak hanya itu, bapak-bapak pikun ini juga menyayatkan pisau di leher anaknya sendiri. Sontak Yong Jun berusaha menenangkan sang ayah yang penyakitnya semakin parah. Dan pada momen yang sama, dia juga merasa sedih karena Father Jun mulai kesulitan untuk mengenalinya. You're home. Yes. No. Dad, wake up! You stole this out! Dad! Dad! It's me! Young Jun! Menyadari kondisinya yang semakin tidak terkendali, Father Jun memohon kepada Yong Jun untuk membunuhnya saja. Karena sebagai mantan ketua gangster paling dihormati dan disegani, dia tidak ingin diingat sebagai orang tua yang pikun dan linglung. Sembari menahan tangisan, Yong Jun pun terpaksa menuruti kemauan ayahnya. Apalagi dia juga tidak ingin sang ayah meninggal dengan cara yang menyiksa. Lalu dengan hati yang berat, dia langsung mengakhiri hidup Father Jun. I love you, Father. Keesokan harinya, geng Hopway mengadakan acara penghormatan untuk Father Jun dengan mengundang semua anggota serta orang-orang penting di Chinatown. Dalam acara ini, semua orang terlihat murung dan sedih melihat pemimpin besar mereka sudah tiada. Through the spirit world, and to honor his contribution, you fought beside us. As the prophet come home. Ahsam yang ingin menenangkan diri pun keluar dari markas untuk membeli udut. Tapi di sana dia mendapat kabar dari adik Yanmi bahwa kakaknya telah ditangkap polisi karena ketahuan mengoperasikan mesin pencetak uang. Mendengar itu, Ahsam pun langsung bergegas ke kantor polisi. What the hell are you talking about? They took it because of you. Di sana dia berjanji akan menyerahkan mesin pencetaknya jika Richard Lee mau melepaskan Yanmi. Richard Lee pun percaya pada Ahsam karena sejauh ini dia tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Jadi dia pun akan melepaskan Yanmi jika alat cetaknya sudah dipindahkan ke kantor polisi. Sebelum pergi dari kantor polisi, Ahsam menemui Yanmi terlebih dahulu. Di sini mereka terlihat sangat dekat dan saling menyukai satu sama lain. Kemudian Ahsam pun mengatakan kalau Yanmi akan segera dilepaskan dari penjara. Tapi setelah itu, dia harus pergi dari Chinatown untuk sementara waktu. You told them where the plates are. We'll be long gone by then. As soon as they get the plates, they'll release you. I'll meet you there. Sepulangnya dari kantor polisi, dia mengunjungi Wang Chao dan menitipkan sejumlah uang kepadanya, di mana uang itu harus diserahkan kepada Yanmi jika dirinya tidak bisa menemaninya pergi dari Chinatown. The porter if they don't get the plates, and even if they do, it's Yanyan cut a deal. Just stay clear of the ice factory tomorrow morning. Yeah. I'll see you tomorrow.
Tapi setelah Ahsam pergi, Wang Chao tiba-tiba diserang oleh anak buah Jack. Di sini para bandar barang haram itu memaksanya untuk memberitahu di mana mesin pencetak uangnya. Alhasil Wang Chao pun memberitahu kalau mesinnya akan segera diambil alih oleh pihak kepolisian. Jadi anak buah Jack harus segera bergegas untuk mencurinya sebelum hal itu terjadi. They're moving plates tomorrow. Just look, man. Keesokan harinya, Larry mendatangi Douglas di proyek rel kereta apinya. Dan di tempat ini dia menagih perkataan pengusaha itu yang pernah berjanji akan memperkerjakan buruh kulit putih lagi. Akan tetapi Douglas malah mengubah janjinya dan mengatakan kalau dia akan menjadikan Larry sebagai pengusaha agar dia bisa merekrut buruh kulit putih sendiri. Namun Larry yang sudah muak dengan janji-janjinya pun sama sekali tidak percaya. I'll make you the richest Irishman in San Francisco. Then you'll have a... And you fuck me. Malamnya, dia pun langsung mengajak beberapa anggotanya untuk meledakkan jembatan produksi milik Douglas. Dan dengan ini, dia pun memulai konflik besar dengan pengusaha tersebut. Tidak cukup sampai di situ, dia juga langsung memberitahu konfrontasi itu di depan Douglas dan rekan-rekannya. Sontak Douglas yang tidak terima pun langsung mengirim anak buahnya untuk membunuh Larry di sebuah bar. Tapi tentu saja mereka semua bukanlah tandingannya. Setelah menghabisi para jamet, Larry pun kembali mendatangi rumah Douglas untuk membunuhnya. Namun, dia dicegat oleh Bill yang sedang berjaga di sekitar sana. Dia pun menyarankan agar Larry bicara secara baik-baik agar dia tidak berurusan dengan hukum. Apalagi Douglas adalah orang yang sangat berpengaruh di San Francisco. Saat mereka hendak masuk ke rumah pengusaha itu, ternyata Ahtoy dan Nelly sudah di sana terlebih dahulu. Dan untuk membalas perbuatan Douglas kepada Lai, mereka berdua pun langsung menghabisinya. Di waktu yang bersamaan, Bill dan Larry baru saja masuk ke dalam ruangan itu dan seketika Ahtoy dan Nelly pun langsung bergegas pergi sebelum mereka mengetahui identitasnya. Karena tidak bisa mengejar mereka, Bill pun mengajak Larry untuk membuang mayat Douglas. Bagaimanapun juga, mereka berdua akan dianggap sebagai tersangka utama jika ketahuan oleh orang lain. Oleh karena itu, mereka akhirnya membuang serta membakarnya hingga menjadi abu. Keesokan harinya, Bill dan Richard Lee mengerahkan pasukan untuk mengambil plat dan mesin cetakan uang palsu. Sementara itu, Ahsam yang menjadi dalang dari operasi ini pun bergegas pergi ke tempat tersebut lalu menyuruh Hong untuk membawa mesinnya sebelum polisi datang. Sebab dari awal dia tidak berniat memberikannya. Tapi saat hendak pergi, mereka malah dihadang oleh anak buah Jack yang ingin mencuri plat tersebut. Dan bersamaan dengan itu, para polisi juga baru saja sampai di lokasi, yang pada akhirnya situasi pun berubah menjadi tegang. Awalnya, Ahsam ingin menenangkan kedua belah pihak, tapi anak buah Jack melakukan gerakan mendadak yang otomatis membuat para polisi langsung melepaskan tembakan. Don't! Di tengah baku tembak tersebut, salah satu anak buah Jack memanfaatkan kesempatan untuk mengambil plat uangnya. Namun, Ahsam berhasil mengambilnya kembali. Lalu setelah itu, dia dicegat oleh Richard Lee yang menagih janjinya. Jadi mau tidak mau, dia pun langsung menyerahkan plat uang tersebut.
Dia kemudian hendak menjemput Yanmi di kantor polisi, tapi saat akan pergi, dia malah dipukul dari belakang oleh seorang polisi. Namun beruntungnya, Hong berhasil melumpuhkannya. Singkat cerita, Ah-sam pun terbangun dari pingsannya, dan ketika hendak menjemput Yanmi, dia malah melihat Yong-jun yang sedang bersiap untuk menyerang geng Longzi serta menghabisi Mai Ling. Karena menurutnya ini adalah waktu yang tepat untuk menghancurkan geng tersebut, apalagi Longzi sudah pecah kongsi sejak kematian para sesepuh. Dan kabarnya Liong juga sudah keluar dari geng itu, jadi tidak ada alasan lain untuk menunggu. Hanya saja, Yong-jun tidak akan mengajak Ah-sam karena dia takut Ah-sam malah akan mengacaukan situasi dan berpihak pada adiknya. Mendengar hal itu, Ah-sam pun dengan sangat terpaksa harus menghadapi gengnya sendiri. Usai melumpuhkan para anggota Hopeway, Ah-sam kemudian melawan Yong-jun dan Hong yang tidak bisa mentoleransi keberpihakannya pada Mai Ling. Namun sebagai kakak, Ah-sam tidak tega melihat sang adik dibunuh. Dan jika harus memilih antara sahabat dan keluarga, tentunya dia akan memilih keluarga. Di waktu yang bersamaan, Yanmi terlihat sedang menunggu Ah-sam di stasiun untuk pergi keluar kota bersama. Tapi setelah menunggu selama 1 jam, pria yang ditunggunya tidak kunjung datang. Lalu saat wanita ini sedang gundah, Wang Chow datang membawakan uang dan tiket kereta yang merupakan titipan dari Ah-sam. Dia lantas mengatakan kalau Yanmi harus pergi sendirian sebab Ah-sam masih memiliki urusan penting. Mau tidak mau, Yanmi pun pergi dengan langkah kaki yang berat serta memikirkan apakah nasib Ah-sam akan baik-baik saja. Setelah memastikan wanita itu pergi dengan selamat, Wang Chow pun hendak pulang untuk mengurus hal lain. Namun tiba-tiba tidak disangka-sangka orang yang menusuknya itu adalah Zing, si sampo anti ketombe yang ternyata dia adalah ketua Fung Hai yang berhasil kabur dari penjara sebelum dieksekusi mati. Di sisi lain, sebagian anggota Hopeway telah sampai di markas Mai Ling dan mulai menghabisi para anggota Longzi yang ada di sana. Melihat hal itu, Mai Ling pun terpaksa menghadapi mereka seorang diri sebab Liong telah berpaling darinya. Saat dia hampir tewas, Ah-sam muncul dengan kondisi babak belur. Namun walaupun begitu, dia mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk menyelamatkan sang adik. Kemudian dia memeluk Mai Ling dan mengatakan kalau apapun yang terjadi selama ini, dia tetaplah bagian dari keluarganya. Di akhir cerita, kita diperlihatkan dengan Liong yang kini sudah bukan anggota geng Longzi sejak kematian Kong. Di sini, para anggota Longzi yang masih hidup memutuskan untuk bergabung dengan geng baru yang akan dibentuknya. Lagi pula, Liong memang jauh lebih cocok untuk memimpin sebuah geng daripada Mai Ling. Dan series pun tamat dengan sangat menggantung.
Tapi tenang saja, season keempatnya akan segera digarap oleh Netflix dan Warner Bros. Setelah sempat dibatalkan oleh pihak HBO Max. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah hubungan keluarga yang sudah mendarah daging tidak akan mungkin berubah. Sebagaimana Ahsam yang selalu membela Mailing walaupun kelakuan adiknya itu sangat wadidau. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang gak sabar nunggu season 4-nya Warrior dan melihat Joe Taslim menjadi ketua gangster, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.